Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom friend, apa kabar kalian semua? Kiranya sehat dan selalu dalam perlindungan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada pertemuan kali ini, Joseph Stories akan berbicara tentang mengapa banyak sekali denominasi gereja baik di luar negeri maupun di Indonesia. Tahukah kalian bahwa ada ribuan denominasi Kristen saat ini? Saking banyaknya tidak tahu berapa jumlah konkretnya karena bertumbuh terus-menerus. Saya mau tanya, gereja apakah kamu? Oke, mari kita kembali ke sejarahnya dulu. Pertumbuhan denominasi bisa kita telusuri kembali pada reformasi Protestan, gerakan untuk mereformasi gereja Katolik Roma pada abad ke-16, di mana gerakan ini lahir 4 bagian besar, yakni Lutheran, Reformed, Anabaptis atau Baptis, dan Anglikan, di mana setiap denominasi memiliki doktrin atau penekanan yang sedikit berbeda antara yang lain, seperti cara baptisan, perjamuan kudus, kedaulatan Tuhan versus kehendak bebas soal keselamatan, masa depan Israel dan gereja, peran perbuatan baik dalam keselamatan, pengangkatan orang percaya yaitu patribulasi versus post-tribulasi, atau karunia, tanda-tanda ajaib, dan sebagainya. Masa kini, denominasi tersebut semakin banyak melahirkan gereja-gereja yang berdiri sendiri. Mayoritas denominasi menekankan pada perbedaan kecil dalam doktrin, tapi yang paling banyak adalah perbedaan dalam pola ibadah. Kita harus menilainya dengan prinsip besi menajamkan besi. Mari kita baca Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kadang kita pusing melihat realitas begitu banyaknya denominasi atau aliran gereja saat ini. Kalau kita yang notabene orang Kristen saja pusing, apalagi orang yang beragama lain. Bagi saya hanya ada satu gereja, yakni tubuh Kristus. Jadi ribuan denominasi gereja itu hanya saya bagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama adalah denominasi gereja yang selamat dan yang kedua adalah denominasi gereja yang tidak selamat. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 dan 17 dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kita lanjutkan ke ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Berikut ini adalah bukti bahwa kita harus mengikuti teladan dari Paulus. Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu,
turutilah teladanku. Mari kita baca juga 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sangat jelas dan terang benderang bahwa Paulus meminta kita menjadi pengikutnya. Bagaimana menjadi pengikut Paulus? Dengan cara meneladani ajarannya. Di mana ajaran Paulus tertulis? Pada semua surat-suratnya, yakni mulai dari buku Roma sampai Filemon. Mari kita baca Roma 11 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Jelas di sini Paulus mengatakan bahwa dialah rasul untuk melayani bangsa di luar bangsa Yahudi. Jadi banyaknya denominasi ini disebabkan oleh pemahaman ajaran yang berbeda dari orang-orang Kristen. Seandainya mereka menuruti teladan dari Paulus, tidak akan terjadi hal seperti itu. Tetapi sekarang kita perhatikan, begitulah faktanya. Paling aneh, ada orang Kristen yang kebaktian pada hari Sabtu. Padahal jelas kita kebaktian pada hari Minggu karena bersukacita atas bangkitnya Yesus mengalahkan maut pada hari Minggu, di mana Tuhan bangkit dari kematian dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Juga termasuk tentang polemik baptisan. Ada yang bilang baptisan percik, sedangkan yang lainnya mengajarkan harus baptisan selam. Jadi semua itu terjadi karena doktrin yang kita terima selama menjadi Kristen, baik itu kebaktian mingguan atau acara rohani yang lain, mencampur adukan pelayanan Kristus dengan pelayanan Paulus. Apa buktinya bahwa Yesus pengajarannya hanya untuk orang Yahudi? Mari kita baca Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Apakah kita orang Israel? Tidak. Selanjutnya, mari kita baca Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Malahan kepada muridnya yang ke-12 orang itu pun Yesus berpesan agar melayani kepada orang Israel. Pertemuan kali ini akan saya tutup dengan Roma 15 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Siapakah orang yang bersunat yang dimaksud itu? Jawabannya adalah orang Israel. Apakah kalian orang Israel? Silahkan jawab di dalam hati. Jadi saudaraku, biarkan saja tokoh-tokoh gereja membuat denominasi sampai jutaan, atau mungkin saja itu hobi mereka. Kita sebagai orang percaya, ikuti saja doktrin yang diajarkan Paulus yang tertulis pada surat Roma sampai Filemon, karena itulah surat-surat Paulus. Manusia menyebut kita gereja A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Tapi Tuhan tahu denominasi yang benar, yakni tubuh Kristus. Itulah denominasi yang benar. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.